Kisah narapidana yang sopan dan mau menukar waktu 20 tahun untuk 3 hari bersama. Belum sempat dia bereaksi. Orang itu sudah mencengkeram leher anaknya dan mengancam dengan suara rendah. Jika kau ingin hidup, bantulah aku keluar dari sini. Wanita itu sebenarnya ingin meminta pertolongan kepada orang lain. Namun, saat pandangannya bergetar, dia melihat bercak darah yang mengalir dari telinga pria itu. Mungkin karena perlindungan terhadap anaknya, dia memutuskan untuk memenuhi permintaan penjahat itu. Dalam perjalanan, dia teringat berita di televisi, yang melaporkan tentang seorang pembunuh yang melarikan diri dari penjara. Ini membuatnya merasa ketakutan. Bahkan ketika mobil polisi melintas di depannya, dia sama sekali tidak berani bersuara. Namun, ketika dia pulang sesuai permintaan pria itu, Frank tidak melakukan kekerasan, malah justru duduk lemas di kursi dengan kelelahan. Tatapannya menunjukkan sedikit keputusasaan dan kelembutan. Dia menjelaskan kepada ibu dan anak itu bahwa dia sama sekali bukan penjahat, dan tidak akan menyakiti mereka. Dia hanya ingin beristirahat sejenak. Dia akan pergi setelah gelap, agar ibu dan anak itu tidak terlibat dalam tuduhan menyembunyikan penjahat. Dia mengambil tali dan berpura-pura mengikat Kate di kursi. Namun gerakannya sangat lembut, takut menyebabkan Kate terluka tanpa perlu. Mungkin untuk mengisi perutnya, atau mungkin untuk berterima kasih kepada ibu dan anak itu atas perlindungan mereka. Frank pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang bagi mereka. Karena Kate terikat, dia bahkan dengan hati-hati meniup setiap suapan makanan, dan dengan lembut menyuapkan 1 sendok demi 1 sendok kepada Kate. Melihat pria yang sangat lembut di depannya, Kate sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa dia ternyata adalah seorang pembunuh. Anaknya melihat semua ini dari samping, juga merasakan bahwa pria ini sepertinya tidak sekejam yang digambarkan di televisi. Hingga malam tiba, Frank mengikatkan tali untuk Kate sebelum pergi. Namun mobil patroli tidak berhenti meskipun malam telah tiba. Memaksanya untuk tetap tinggal di sini, menunggu kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Frank bangun lebih awal lagi untuk menyiapkan sarapan bagi mereka berdua. Tindakan ini perlahan mencairkan suasana tegang di antara mereka bertiga. Kate dengan sukarela membawa tali itu mendekat. Namun Frank berkata, "Kami tidak membutuhkannya lagi. Tapi jika aku ditangkap, kamu harus bilang bahwa akulah yang mengikat kalian." Sikap lembutnya membuat Kate sedikit menurunkan kewaspadaannya. Ketika dia mencicipi makanan itu, tatapannya secara tidak sadar menunjukkan beberapa kilau lembut. Karena dia tidak percaya bahwa pria yang tampak kasar ini dapat membuat makanan yang begitu lezat. Untuk membalas kebaikan Kate dan anaknya yang telah menampungnya, Frank mulai melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan. Dia mengganti sekring mobil. Dia memotong kayu untuk musim dingin. Dia juga membersihkan seluruh rumah, baik di dalam maupun di luar. Bahkan dia mengajarkan Parker keterampilan bermain bola. Nada suaranya yang sedikit serius, seperti seorang ayah yang dengan penuh perhatian mengajarkan anaknya. Keberanian yang langka ini membuat Parker yang sejak kecil kehilangan kasih sayang ayah sangat menghargainya. Kate merasa sedikit bingung setelah melihat ini. Mungkin pria ini sebenarnya tidak jahat. Setelah berinteraksi sebentar, hubungan mereka juga tidak lagi kaku. Saat Kate dengan hati-hati membantu Frank menjahit celananya, Frank juga akan peduli dengan bekas luka di kakinya. Namun, di saat yang hangat ini, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Frank secara naluriah menahan Kate di bawahnya. Nada suaranya yang tegang dan serius membuat Henry mengusir orang itu. "Saya percaya kamu tidak akan gugup dan tidak akan berbicara sembarangan." Ketika Henry membuka pintu, dia menemukan bahwa itu adalah tetangga sebelah. Tetangga membawa persik untuk ibu dan anak itu. Dia juga mengingatkan bahwa ada pembunuh berkeliaran di sekitar, membuat ibu dan anak itu harus lebih berhati-hati. Namun, di hadapan kesempatan sempurna untuk mengkhianati Frank, Henry tidak mengungkapkan. Dia mencari-cari alasan untuk mengusir tetangga itu. Akhirnya lega bagi Frank. Dia mengerti bahwa dia telah mendapatkan pengakuan dari Parker. Sekali lagi memuji dia dengan nada seorang ayah bahwa dia telah melakukan dengan sangat baik. Henry juga menunjukkan senyuman yang mendapatkan dorongan. Ibu jelas memperhatikan hal ini. Perasaan terlarang mulai tumbuh pada saat ini. Untuk meredakan suasana canggung dari penculikan Kate, dia mengusulkan untuk membuat pai buah dari persik yang dibawa oleh tetangga. Selama proses pembuatan, setiap kali bertukar tatapan singkat, setiap sentuhan fisik yang tidak disengaja namun tepat waktu, selalu membuat hati Kate secara tidak sadar tegang. Namun dia tidak menolak getaran halus ini. Sebaliknya, dia sedikit bergetar karena kegembiraan. Parker menyadari gelombang dalam hati ibunya. Dia mengerti bahwa ibunya mungkin memiliki perasaan yang berbeda terhadap pria ini. Menghancurkan buah persik di dalam mangkuk, menguleni adonan, cahaya hangat menyebar lembut. Ruangan dipenuhi dengan aroma manis buah persik, juga dipenuhi dengan kemesraan yang ambigu. Hubungan mereka juga cepat memanas. Parker secara tidak sengaja melihat melalui cermin. Tangan Frank perlahan-lahan meraih pinggang ibunya. Kate tidak menolak. Sebaliknya,
dia tanpa kendali perlahan-lahan bersandar di bahu Frank. Terbenam dalam ketenangan dan manisnya momen itu. Setiap sentuhan kecilnya membuat pertahanan cinta di hatinya mulai goyah. Tapi Frank harus pergi malam ini. Kebetulan mobil patroli baru saja menjauh. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Namun saat akan pergi, KT mencari alasan untuk menahannya. Mungkin besok saja. Tunggu sampai lukamu sedikit lebih baik. Bahkan Henry juga bilang anjing polisi akan mencium bau darahnya. Tinggallah menghadapi permohonan yang begitu lembut. Frank, yang bingung, tidak memberikan jawaban. Namun setelah itu, dia tidak pernah lagi mengusulkan untuk pergi. Dia memperbaiki tangga yang longgar, memperbaiki pintu yang berderit, membersihkan daun-daun di talang. Masih seperti seorang ayah, mengajari Henry cara mengganti ban. Di waktu luang, KT berganti dengan gaun yang cantik, berdansa dengan Frank. Saat-saat indah ini terhenti, melihat dua orang itu dalam suasana hangat dan bahagia. Henry yang sejak kecil kehilangan kasih sayang seorang ayah, merasakan kehangatan rumah untuk pertama kalinya. Namun, identitas Frank sebagai buronan adalah fakta yang tidak bisa diubah. Mereka mengira akan selalu bahagia, hingga Henry melihat pengumuman buronan yang dipasang polisi di jalan. Ini membuat batu besar di hatinya kembali menggantung. Hal-hal yang lebih membuat Henry khawatir datang bertubi-tubi. Pada sore itu, tetangga buru-buru masuk ke rumah. Dia memohon kepada KT untuk menjaga anaknya yang menderita cerebral palsy. Namun, sebelum KT sempat menolak, tetangga itu buru-buru meninggalkan anak itu di depan pintu dan pergi. Dalam keadaan terpaksa, KT terpaksa mengambil tanggung jawab ini. Setelah itu, Frank dengan sukarela bermain baseball dengan anak itu di halaman belakang. Di bawah bayang-bayang pohon yang bercampur dengan sinar matahari musim panas. Mereka menyambut kebahagiaan di bawah cahaya yang menyilaukan. KT juga merasakan kebahagiaan dalam tawa ini. Dia menemukan kembali senyumnya yang telah lama hilang. Sinar matahari sore menerobos jendela dan masuk ke dalam ruangan. Mereka berbagi momen tenang dan hangat ini. Saat malam, keluarga berkumpul menonton televisi. KT menemukan Frank mengelap keringat di dahi anak itu. Ini membuatnya yakin sekali lagi. Frank sebenarnya adalah pria baik yang berhati baik. Dia mengira kedatangan anak dengan cerebral palsy hanyalah sebuah interlude bahagia. Namun ketika tetangga datang menjemput anaknya di malam hari, televisi tiba-tiba melaporkan berita pelarian Frank sekali lagi. Anak itu melihat foto di televisi. Tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pria yang sama tadi. Segera dia mengeluarkan suara aneh yang menyengat. Dia ingin mengingatkan ibunya bahwa pembunuh ada di sebelahnya. Frank. Namun ibu tidak memahami maksud anaknya. Hanya secara naluriah mengira dia ingin terus menonton televisi. Begitu kami pulang, kami langsung menonton televisi Frank. Jangan berisik. Terjadinya insiden tak terduga ini, membuat Frank menyadari dengan mendalam, bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lama. Agar KT benar-benar memahami dirinya, dia membuka hatinya, mengungkapkan kepada KT tentang masa lalunya yang membuatnya di penjara. Saat itu dia baru mengenal gadis itu selama 6 bulan. Gadis itu melahirkan seorang anak untuknya. Dia memutuskan untuk mengambil tanggung jawab ini, lalu menikahi gadis itu. Namun setelah menikah, istrinya tidak berubah. Setiap hari berdandan dengan mencolok, meninggalkannya sendirian di rumah untuk mengurus anak. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, menguntit istrinya secara diam-diam, dan ternyata menemukan fakta bahwa istrinya tidak setia di bar. Dia dengan marah mempertanyakan istrinya mengapa dia mengkhianatinya. Namun, istri mengungkapkan segalanya, dan mengejeknya karena baru sekarang menyadari kebenaran. Kau benar-benar bodoh. Frank merasa martabatnya diinjak-injak. Dalam kemarahan, Frank mendorong istrinya. Mungkin itu adalah balasan yang pantas. Istrinya terjatuh dan meninggal seketika. Namun, saat melihat tetesan air di dahi istrinya, dia terbangun dengan tiba-tiba. Baru ingat bahwa air mandi anaknya belum dimatikan. Dia terburu-buru berlari ke atas. Namun, itu sudah terlambat. Anak itu juga tenggelam di bak mandi. Dan Frank juga dijatuhi hukuman karena tuduhan pembunuhan yang disengaja. Dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Kemudian, dia melarikan diri saat dalam perjalanan untuk perawatan medis luar penjara. Untuk mencegah faktor yang tidak stabil itu terjadi lagi. Juga untuk menjaga kebahagiaan mereka berdua selamanya. Mereka memiliki ide berani untuk melarikan diri dari sini. Mencari tempat untuk hidup di mana tidak ada yang mengenal mereka. Seperti pelarian. Benar, pelarian. Tapi semua ini didengar oleh Henry. Jadi, keesokan harinya, Henry pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Berusaha menebak rute pelarian ibunya. Namun, saat ia menoleh tanpa sengaja,
Ia justru bertemu dengan seorang gadis cantik. Mungkin ia merasakan sedikit rasa cinta dari ibunya dan Frank. Merasakan sedikit rasa cinta. Ia pun mendekati gadis itu. Mengumpulkan keberanian untuk menyapa gadis itu. Dalam percakapan mereka, ia mengetahui bahwa orang tua gadis itu bercerai. Dan pacar baru ibunya mengusirnya dari rumah. Ia terpaksa datang ke tempat yang asing ini. Henry juga berbicara tentang perasaan ibunya yang mulai tumbuh terhadap Frank. Pengalaman mereka tampaknya sama persis. Kamu harus mencari cara untuk mengusirnya dari hidupmu. Saya tidak mengerti mengapa harus melakukan itu. Jika kamu tidak mengusirnya, dia mungkin akan mengusirmu. Kata-kata gadis itu membuat Henry merenung. Malam itu Henry pulang ke rumah. Dia menemukan ibunya sedang berdansa dengan Frank. Melihat Henry kembali, Kate dengan hati yang berat memutuskan untuk jujur kepada putranya. Kami memutuskan untuk pergi ke Kanada bersama. Apakah aku masih bisa bertemu denganmu? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pernah peduli dengan perasaanku? Apa kamu pikir? Kita akan pergi bersama. Benarkah? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ternyata Henry secara tidak sadar berpikir, dia akan memiliki nasib yang sama dengan gadis kecil itu. Dibuang tanpa ampun oleh ibunya. Seperti ayahnya yang meninggalkan ibunya. Tapi untungnya mereka akan pergi bersama. Pagi berikutnya mereka mulai mengemas barang. Tapi sebelum pergi, Henry ingin mengucapkan selamat tinggal kepada gadis yang dia suka. Tapi dia secara tidak sengaja menceritakan kisah tentang Frank. Itu adalah pembunuh itu, kan? Kamu akan melarikan diri. Kecurigaan gadis itu membuat Henry sedikit cemas. Tapi gadis itu berjanji tidak akan membocorkan hal ini. Dan dia juga memberikan ciuman sebagai janji. Dalam perjalanan pulang Henry, dia bertemu dengan polisi yang terobsesi pada ibunya. Dia bersikeras ingin mengantar Henry pulang. Saya benar-benar tidak perlu, terima kasih. Apa kamu benar-benar ingin aku mengikatmu di mobil polisi? Henry tidak punya pilihan selain menerima. Ketika Kate melihat putranya membawa polisi, sarafnya langsung menjadi tegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Jangan. Untungnya, polisi hanya mengingatkan Kate untuk berhati-hati. Karena ada pembunuh berkeliaran di sekitar. Sementara Frank menyaksikan semua ini dari atas. Dia menyadari bahwa dia harus segera pergi dari sini. Dia menyuruh Kate pergi ke bank untuk menarik uang. Namun penarikan uang dalam jumlah besar sekaligus. Namun menghadapi berbagai pertanyaan dari petugas, Kate kembali tegang hingga tidak bisa menahan getaran. Staf melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Untungnya, dengan bantuan Henry, mereka bisa mengatasi situasi itu. Sayangnya, Frank di rumah tiba-tiba dikunjungi oleh tetangga. Dalam keadaan darurat, dia berbohong mengaku sebagai seorang tukang. Wanita itu meletakkan barangnya dan segera pergi. Namun, Frank tidak yakin apakah wanita itu mengenalinya. Tak lama setelah mengusir wanita itu, Kate dan Henry buru-buru kembali ke rumah. Namun, bahaya tampaknya juga mendekat dengan perlahan. Saat mereka sudah siap untuk berangkat, suara sirene polisi memecah keheningan udara. Frank sangat menyadari bahwa semua ini sudah tidak bisa diperbaiki. Dia memeluk Kate untuk menghiburnya. Untuk mencegah Kate dan Henry terlibat, Frank sekali lagi mengikat Kate dengan tali. Dengan suara lembut, dia mengucapkan pengakuan terakhir. Aku rela dipenjara 20 tahun lagi asalkan bisa menemanmu 3 hari lebih lama. Kate menangis terseduh-seduh. Dia melihat Frank menghilang di bawah sinar matahari. Tidak ada yang tahu bagaimana polisi menemukan lokasi Frank. Namun, Frank justru mendapatkan tambahan 10 tahun hukuman. Sampai mobil yang mengangkut narapidana itu menjauh. Cahaya di mata Kate akhirnya memudar sepenuhnya. Pada saat itu, kelemahan yang tak berdaya dan kerinduan akan kebahagiaan saling berpadu. Keputusasaan yang tak terelakkan. Dan sepenuhnya menyatu dengan patah hati yang tak bisa dihindari. Namun, Kate tidak menyerah. Dia membawa anaknya untuk menemui pengacara. Dia memberitahu pengacara bahwa Frank tidak pernah melukai mereka. Dia berharap ini bisa memperingan hukuman Frank. Namun, jawaban yang didapat justru membuat hatinya jatuh ke jurang. Melindungi pelarian adalah kejahatan berat. Namun, hukuman untuk anak di bawah umur lebih ringan. Dan kamu akan kehilangan hak asuh anakmu. Kata-kata pengacara membuatnya terpaksa berhenti di sini. Namun, dia sering mengunjungi Frank. Tapi dia menolak semua kunjungan. Bahkan surat pun tidak pernah dibalas. Karena Frank berharap Kate melupakan dirinya. Untuk mengejar kehidupan yang seharusnya dia jalani. Meskipun liburan 3 hari itu sangat mendalam. Namun, itu pada akhirnya hanyalah ilusi yang sesaat. 20 tahun berlalu dengan cepat. Henry membuka toko kue yang sangat populer dengan pai buah yang dia pelajari dari Frank. Dia membuka sebuah toko kue yang sangat laris. Ketika Frank akan segera bebas dari penjara, Henry menerima surat dari penjara. Henry yang terhormat,
Aku berharap kamu masih ingat padaku. Kita pernah menghabiskan hari buruh bersama. Itu adalah 3 hari terindah dalam hidupku. Aku telah memikirkan berkali-kali tentang seperti apa dirimu nanti. Hingga suatu hari aku melihat Pai Persik yang terasa akrab. Aku melihatmu dalam keadaan sukses. Aku bangga padamu. Namun, aku akan segera bebas dari penjara. Aku berharap bisa mengulang kembali 3 hari bahagia itu. Semoga kita bisa menjadi keluarga satu sama lain. Frank menulis dengan penuh perasaan dalam suratnya. Kali ini dia tidak akan membiarkan Kate terluka lagi. Jika Kate masih belum menikah, maka semoga Henry mengizinkan dirinya untuk bertemu Kate. Dan Henry mengerti. Ibu menunggu Frank selama 20 tahun. Dan tidak pernah meninggalkan rumah itu. Dia takut Frank tidak bisa menemukan jalan pulang. Keduanya hidup di penjara masing-masing dengan harapan. Di satu sisi adalah mimpi cinta yang terjalin. Di satu sisi adalah jembatan iman yang teguh. Akhirnya, setelah setengah kehidupan berlalu, mereka bertemu lagi. Sebuah bayangan samar perlahan menjadi jelas. Pelukan sederhana ini, namun mereka menunggu selama bertahun-tahun. Mereka semua terjebak dalam belenggu. Mungkin belenggu inilah yang membuat mereka bertemu. Dan juga membuat mereka menemukan kehangatan dan harapan dalam perjalanan hidup masing-masing. 2 orang dengan bekas luka di hati mereka, menggunakan kehangatan dan penyembuhan satu sama lain sebagai kekuatan. Dan di balik persahabatan yang dalam ini, terdapat arus emosional yang melimpah. Pria itu memperbaiki mobil dan menempelkan dinding, mengelap lantai dan memoles, membersihkan atap rumah, menyetrika pakaian dan memanggang pai. Adalah saat menanam cinta dan kebaikan. Keindahan yang sejati, tidak akan pudar dan tidak akan disia-siakan. Ia akan bertahan menghadapi ujian dan penghalusan waktu. Memberikanmu ketulusan dan keindahan yang tak terbatas. Aku merasa sayang mereka kehilangan begitu banyak waktu yang indah. Dan lebih merasa lega bahwa mereka akhirnya bisa bersatu. Beberapa orang bisa jatuh cinta pada beberapa orang sekaligus. Sementara beberapa orang bisa setia pada satu orang seumur hidup. Ini melampaui semua yang membuatku meragukan keberadaan cinta romantis. Kontak lembut yang tidak langsung dan tatapan yang saling menghindar adalah bentuk cinta dan kebahagiaan yang seharusnya. Seperti kamu mengorbankan 20 tahun belenggu untuk 3 hari bersamaku. Dan aku akan menunggu seumur hidupku untuk bertemu denganmu lagi di kehidupan ini.